Saya mau bertanya dulu nih sama si Dan. Tadi kan Mbak bilang nggak mau pakai dalil gitu kan. Terus ayahnya bilang mati aja dulu supaya tahu apakah benar apa tidak. Nah, kalau ternyata pas mati ternyata nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, gimana dong? Terus gini, kita kan percaya ya begini, kita kan percaya ya kepada Tuhan itu karena kesaksian begitu kan? Apakah kita percaya ya? Kita nggak percaya, kenapa? Nggak ada saksinya. Nah, kalau kesaksian para nabi dan para rasul itu kan dimana kita percaya bisa beriman karena ada kesaksiannya gitu loh. Dan kesaksian itu lebih daripada satu orang. Itu harus ada data dan dalilnya gitu loh. Jadi gimana kita bisa percaya kalau nggak ada dalilnya di dalam kitab suci gitu? Loh, kan di dalam kitab suci sudah saya sebut. Kan di dalam Quran surat Al-Ahzab. Bukan, tadi kan pernyataan Mbak bilang, saya itu nggak pakai dalil-dalil gitu. Kalau saya minta sama ayah saya pun dalil nggak ada gitu kan. Bukan nggak pakai dalil. Sebenarnya saya itu yang saya sebutkan saya tidak terlalu menyukai dalil itu yang apa-apa dalil, apa-apa dalil, apa-apa dalil. Memang kita itu membutuhkan dalil sebagai dasar, tapi tidak melulu tentang dalil gitu loh, Mbak. Iya, jadi Kitab suci ada, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tapi dia adalah Rasulullah dan untuk nabi-nabi. Dan Allah adalah Maha mengetahui segala sesuatu. Kan ada. kan Mbak yang bilang enggak pakai dalil-dalil, itu saja sih yang mau saya sampaikan. Sekarang membantah. Tidak bisa menjawab. Sekarang saya sudah coba cari, ternyata ada gitu loh. Bukannya saya tidak ingin memakai dalil itu, enggak. Iya, tadi kayak pertanyaannya ini bertanya untuk meluruskan pernyataanmu. Hildan, ini dari suara kau ini bocil apa perempuan? Aku udah tadi Perempuan. penasaran soalnya. Saya perempuan. Jadi lanjut teman-teman. Ada Koko Kungin ini. Salam Koko Kungin. Lama tak jumpa. Shalom. Kemarin itu kan siapa namanya? Pak Cipto itu kan nanya, saya tidak mampu menjawab waktu itu. Karena saya memang tidak belajar tentang dalil, maksudnya saya tidak sekolah di yang khusus yang mempelajari tentang dalil-dalil itu kan. Makanya saya cari. Dan alhamdulillah saya menemukannya. Gitu loh, makanya sekarang saya mau menjawab pertanyaan dari Bapak Cipto. Gitu. Iya. Tapi waktu saya mikir gitu ya, tapi dari bapak-bapak ini atau dari kakak-kakak ini percaya tidak tentang Nabi Muhammad gitu? Oh ya. Maksudnya tentang adanya beliau itu percaya tidak? Silakan, siapa teman-teman mau jawab, nanti saya suasananya sudah dengar ini wanita. Ya, itu aja sih kalau dari saya ya. Ya, silakan. Selama yang mau menjawab silakan. Nanti saya jawab juga. Iya, gini Mbak Hidan. Kalau kamu tanya sama kami, apakah kami percaya kepada nabimu? Ya dengan Yesus Tuhan. Kalau kami percaya kepada nabimu, ya kami bukan Kristen lagi. Kalaupun kan kakak-kakaknya ini sekalian nanya tentang dalil inilah, dalil itulah, kemudian saya sebutkan
Iya, walaupun saya tidak percaya kan harus dibuktikan juga semuanya itu gitu loh. Berarti kan kamu Seperti ya berarti kan kalau kamu tidak bisa membuktikan dengan dalil di dalam kitab sucimu, berarti kamu asal imani saja kan gitu jadinya. iya, oke. Dan seperti halnya, Tuhan lagi dan juga itu intinya. Tuhan itu bukan laki-laki dan bukan perempuan. Mau digambar pun nggak bisa gitu loh. Lalu Tuhan sampai gitu loh. Jadi bukannya Tuhan itu sombong, Nabi itu sombong. Enggak Eh, sebenarnya. ya, Dia mau tak bantu jawabnya. Dek Hidan kan katakan begini, kalau kakak-kakak di sini percaya nggak Muhammad sebagai nabi atau nabi terakhir? Ya, kami jawab kami tidak percaya. baik. Gitu, kami tidak percaya juga berdasarkan sejarah yang kami baca. Nah, ini kakak pun juga ada datanya. Nanti tolong dikoreksi kakak ya kalau kakak salah ya. Nah, Baik, Kak. itu kalau itu pendeta tak jawab itu pasti bukan pendeta. Sekalipun mau di typing pendeta itu bukan pendeta. Dasarnya di mana, Kak? Dasarnya sesuai tertulis dalam Matius 28 ayat 19 sampai Matius 28 ayat 18 sampai 20. Sudah terjadi di kehidupan para rasul, sedangkan pendeta Buharia tidak ada kegiatan membantu. Jadi Ya. bayangannya itu mendekat. Baik. Ya, itu yang kedua. Nah, dari sejarah-sejarah yang itu kita lihat, itu ada sedikit perbedaan. Kan Muhammad yang menulis, tapi sahabatnya berdasarkan pendiktian dari Muhammad. Ya, tolong koreksi ya. Kalau salah tolong dikoreksi ya. Ya, Nah, baik. salah satunya disampaikan di sana Kristus itu diserupakan. Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus itu diserupakan tidak disalib. Sedangkan dari murid-muridnya yang menyaksikan mengatakan itu disalib. Nah, tetapi data sejarahnya dari teman-teman dari Muslim itu berbeda. Nah, dari situ itu dikatakan bahwa memang nabi semuanya berasalnya dari Israel. Tidak ada nabi di luar Israel. Jadi kami tidak. Tetapi kalau teman-teman adik punya dalil atau punya pendapat berbeda, tidak apa-apa. Tapi kalau kami tidak, termasuk pendeta Buharia ini tidak. Sebenarnya saya, ya kami lah ya, kami umat Islam itu tidak menuntut kakak-kakaknya untuk percaya tuh enggak. Karena ya gimana ya Pak, ya namanya sudah ajarannya kan berbeda ya, jadi pantas lah kalau nggak percaya itu kita juga maklum. Yang penting saya sudah menyampaikan apa yang kita ketahui, gitu kan Pak ya. Seperti halnya Nabi Musa. Nabi Musa itu dari Mesir kan, yang Fir'aun itu kan? Bukan. Nabi Musa bukan dari Mesir. Salah. Loh, Raja Fir'aun kan dari Mesir Pak, rajanya Mesir kan? Iya betul. Firaun itu raja Mesir, orang Mesir, tetapi Musa bukan dari Mesir. Ya kan ikut Fir'aun Pak, jadi anak angkatnya toh. Loh, jadi anak angkatnya iya, tetapi benihnya bukan orang Mesir, orang Israel. Ya kan memang dikintir nih dia Pak nih. Iya, mau digintir nih atau mau dijadiin anak angkat, memang dibesarkan di Mesir iya, tetapi kampungnya itu DE bukan Mesir, itu numpang hidup DE. Bukan kampung halaman nih, gitu loh. Iya, Karena itu, tetapi kan dari sejarahnya kan dari Yusuf. Ya, sampai itu akhirnya karena Yusuf lah tinggalnya di Mesir. Nah, tetapi bukan berarti dia orang Firaun, bukan berarti Musa itu orang Firaun atau orang Mesir, enggak. DE tetap orang Israel, darah Israel. Gitu. Tapi ya, kakak-kakak percaya ya sama nabi-nabi ya? Maksudnya di luar Nabi Muhammad lah. Oh, kalau kita B. Abraham, B. Isa, B. Israel, B. Musa, Elia, Elisa, Samuel, oh ya percaya. Mohon maaf kalau yang Samuel ini kurang tahu ya.
Percaya, kita percaya. Karena Oke. itu memang tertulis dari sejarahnya demikian adanya, Adik. Seperti itu. Jadi kita ngikuti sejarah yang sudah ada dan kita nggak mau rubah. Gitu. Jadi kalau dikatakan Alkitab itu kitab sucinya orang Kristen, maaf kurang tepat. Alkitab itu kumpulan kitab yang dikumpulkan, yang akhirnya kita melihat peristiwa demi peristiwa berdasarkan saksi mata di zaman-zaman tersebut, yang diteruskan sampai sekarang. Makanya kita dikatakan saksi Kristus. Saksi Kristus adalah yang menyaksikan. Kenapa 12 murid Tuhan Yesus itu menjadi saksi mata? Mereka tuh melihat sendiri dan ditulis sendiri. Makanya nabi-nabi itu harus bisa baca, bisa tulis. Karena dari sejarah nabi yang di atasnya itu, nabi semuanya bisa baca, bisa tulis. Makanya saya setuju dengan yang disampaikan sama Buya Sakur. Muhammad itu sakjane yang nggak bisa baca, bisa tulis. Kalau nggak bisa baca, bisa tulis, identiknya dengan orang yang kurang pintar, menurut beliau. Memang kan Gitu. Nabi Muhammad itu kan dulu julukannya Al-Umi. Al-Umi itu artinya bodoh, Pak. Al-Umi itu artinya kurang pintar ya? Ya, kurang Terus? pintar. Kenapa ya singkatnya gini, kalau Nabi Muhammad itu pintar, ya nanti Al-Quran itu dikira dari yang buat itu Nabi Muhammad gitu loh. Nah, kalau misalnya kan sama dengan tokoh-tokohnya muridnya Tuhan Yesus. Tokoh-tokohnya murid Tuhan Yesus kan dari nelayan. Jadi bukan orang yang berpendidikan tinggi, tetapi minim itu mereka bisa baca, bisa tulis. Itu dasar. Dengan tujuan apa? Tidak mendiktekan ke orang lain. Yang saksi mata itu yang nulis sendiri. Yang tulis gitu. Iya, sama kayak wahyu pertama yang turun itu kan Iqra. Iqra itu kan artinya bacalah. Nah, kalau memang disuruh baca, sedangkan teman-teman Islam mengatakan tidak bisa, enggak, Muhammad enggak bisa baca, enggak bisa tulis. Iya, makanya itu kan pas malaikat Jibril turun, tiba-tiba ngomong, bacalah, gitu kan Nabi Muhammad jawab, aku enggak bisa baca. Kemudian diulangi lagi, bacalah, aku enggak bisa baca. Terus diulangi lagi, bacalah. Baru beliau jawab, apa yang harus aku baca gitu. Baru. Nah, bukan sesuatu, tulisan atau kertas yang berisi tulisan, atau bagaimana menurut Adik? Kayaknya abis itu deh, bentar aku ndak hafal Pak terjemahan Al-Quran ini. Iya, ndak apa-apa, coba golek. Sekanya ini ada juga yang mau tanyakan BAD, ini aku maksudnya unik ya. Coba yang itu dulu. Ini ada kok, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Keempat yang mengajar manusia baca begitu kan ada kertasnya, ada tulisannya tuh. Itu dalam bentuk apa menurut Adik? Pak. Bapak kok malah ngerti? Tuh ya. Iya. Coba menurut Adik gimana? Coba ajarin Koko coba. Gimana? Ini kan tadi tak baca, ada 5 poin toh. Ada 5 poin. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang kedua, dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah, dari segumpal darah. Yang ketiga, bacalah, dan Tuhanlah yang maha mulia. Yang keempat, yang mengajar dalam kurung manusia dengan pena. Yang kelima, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, menurut Adik ini ditunjukkan ke Muhammad dalam bentuk apa? Kertaskah atau dalam bentuk bagaimana? Menurut pandangan Adik? Kayaknya kalau menurut saya ya, maksudnya ini enggak apa kan, enggak tentang yang enggak nanti aku ditanyain dalil lagi. Enggak. Loh, santai wae. Santai wae. Terserah pemahaman panjenengan wae. Pemahaman Adik piye? Iya sih, saya enggak pernah kepikiran. Tapi kalau menurut saya, mungkin kan kayak wahyu-wahyunya Allah itu kan dulu ditulis di pelepah pohon kurma, kayak gitu kan, Pak. Jadi mungkin pohon kurma. waktu malaikat Jibril menyampaikan wahyu, kemudian ditulis itu Nabi Muhammad.
Heeh, enggak ditulis Mbak Muhammad, dihafalin toh. Kan Ya kan sahabatnya yang nulis, bukannya Muhammad toh yang nulis. Orang Muhammad nggak bisa baca, nggak bisa tulis loh. kan terus belajar, Pak. Oh, belajar. Loh berarti sudah bisa baca tulis atau gimana? Sudah, Pak. Sebenarnya saya ini biar gampang penasaran ini kayak saya punya pertanyaan buat guru-guru saya juga ini. Coba nanti dicatat aja, coba tanya No ya. Karena ini kan dari awal sejarahnya tuh. Heeh. Dari awal sejarahnya coba tanya No ya apa gitu. Ini sebenarnya Koko juga penasaran. Koko tuh suka ini loh, suka lihat baca sejarah dari awal permulaan. Banyak yang Koko pelajari. Nah coba ditanya No ya, Dek ya. Nanti bisa saling follow ya, Dek ya. Heeh. Soalnya saya ini, Pak, juga gini, saya kan ya masih fakir ilmu ya. Saya itu juga suka gitu penasaran kayak apa, suka nanya ke guru-guru juga sebenarnya. Iya, Tapi nggak pernah podo. kepikiran sampai sini juga sih sebenarnya. Koko tuh ada sedikit ilmu tentang bedah kitab. Ada sedikit ilmunya, tapi nanti sama-sama belajar ya. Koko yang nggak terlalu pinter-pinter amat sih, tapi podo-podo belajarilah. Heeh. Itu. Nah, kalau misalnya disampaikan BAD itu pakai pohon pelepah. Loh posisinya dalam goa loh. Ya ndak ono pelepahi. Dulunya di batu, Pak. Di dinding gua. Lah ya makanya coba kalau di dinding gua berarti bukti sejarah ini masih tertulis dalam dinding. Bisa difoto. Oh iya. Nggak bisa pariwisata ke sana, foto sisan yang tertulis sana. Itu tulisan malaikat loh. Tapi memang rame di sana toh sekarang yang haji-haji itu. Nah ya tapi kan nggak ada yang delok tulisannya itu. Oh iya, emang boleh masuk tuh, Pak? Nah. Banyak pertanyaan sih saja nih. Banyak. Cuma kita satu-satu ya, maksudnya pelan-pelan gitu loh. Tapi sebenarnya apa ya, banyak Pak, Kak, falak gitu ya, ular falak yang di neraka ini saya belum sempat falak. lihat juga. Bukan falak Kalau hantu loh, Pak. Iya, kalau falak mungkin bisa nonton di Conjuring ya. Itu katanya ono ning kono. Iya. Bukan, Pernah nanya ke guru saya, malah dimarahin. Gak baik kamu mikir sejauh itu tuh nggak baik. Terus saya ada pernah dengar keterangan kalau ada ular falak di neraka. Cuma ini saya masih belum tak tanyain dulu ke guru saya. Trauma dimarahin saya. Loh gini aja, maksudnya tanya no di kertas, dikumpulkan di note ya, kan punya buku memo toh. Kalau Koko biasanya gitu, tak catat no di sana, terus tak cari dewek, kalau nggak ngerti atau nggak dapat ya tak takoni. Nah kok. Nah sama, kalau bisa jangan ke guru dulu. Mungkin teman-teman sebaya, terus ada guru yang lebih lembut, yang nggak marah-marah, takok no DE jo. Soalnya ki Pak, kalau di Google itu sanatnya kurang jelas. Jadi daripada kayak apa lihat-lihat di Google itu mending langsung nanya ke guru. Nah, boleh. Nah, tetapi panjenengan gini ya, Dek. Coba kalau misalnya ndelok di Google, nanti cocok nombe Al-Qur'an podora. Karena yang tulis di Google ini tuh juga teman-teman muslim dewe. Gimana? Gitu loh. Yang nulis-nulis yang masukkan web-webnya di internet di Google itu ya konco-koncone Islam dewe. Koncoku Islam juga yang buat itu loh. Tapi jadi banyak sanat yang enggak. Oh, kok jatuh? Yo, tes. Bang Mozart, monitor. Jaringan ya Pak Jack. Bang Mozart, monitor. Tes. Ada suaraku tes. Mozart, aman. Suaraku ada nggak guys? Bang, tersadarkan di mana ini?
Bang Oh, saya tersadarkan masih mana? ada. Oh, Saya nggak ada. masih bersembunyi di baliknya Mikhana. Jadi saya yang bicara, Mikhana yang menjawab. Bang tersadarkan dalam bentuk roh ini. Pak Jack itu Oke. Habib yang tadi siang itu mau naik tuh Pak Jack. Habib siapa tuh? Yang sama Ibu Sofi tuh. Ya, sebentar. Halo, Tadi kenapa terlempar ya? Assalamualaikum, salam semuanya. Waalaikumsalam. Halo. Tadi siapa yang ngomong Bang? Terlempar. Aku baru dari kamar tadi. Tadi Ya itu Allah. Hilan sama Pepungin. Oh, oke. Ya Allah, ngikutin dari tadi nih anak ngikutin dari Sipko, dari mereka yang bertanya. Ya, maafkan kami, keluarga kami, yang saudara-saudara kami Muslim yang sekiranya menyakiti hati kalian semua, saudara kami juga. Ya mereka tuh mungkin mencari suatu pembicaraan yang mungkin bagi mereka yang yakin pada apa yang mereka yakini. Kalau bagi saya simpel sekali untuk dirangkum, simpel sekali untuk dibenahi. Bahwasanya setiap nabi atau rasul yang bicara mukjizat tentang sibqah tadi, simpel sekali bagi saya. Setiap dari Adam pun sekali yang tidak punya uzul hurufnya tentang apa itu Adam, apa ini Adam. Sampai Nabi, ya kita katakan ya, kalau orang non Muslim, Nabi Isa alaihissalam. Dari Nabi Musa itu seluruh umatnya ketika ada Nabi baru, mereka akan oposisi. Karena apa? Karena kecintaan mereka kepada nabinya. Dan Daud akan oposisi kepada Musa. Dan umatnya Musa akan oposisi terhadap umatnya Isa. Dan umat Isa akan oposisi terhadap umatnya Muhammad. Karena apa? Saking cintanya mereka kepada nabi-nabi itu. Jadi keyakinan ini memang berat bagi kita untuk mengusulkannya. Keyakinan ini suatu haknya manusia untuk berpikir. Kalau tadi bahas sibqah, banyak sekali tafsir. Dari mana? Dari Syriah, dari Saudi Arabia, dari Yaman. Semuanya menafsirkan sibqah itu yakni fitrah. Fitrahnya kita sebagai umat muslim. Itu uzul hurufnya, asbabun nuzulnya itu menuju kepada, bilang kepada Rasulullah, katakan kepada mereka yang belum Islam. Itu fitrah, kalau tafsirannya. Kalau sampai tanya tafsirannya banyak sekali kalau mau. Tadi gini, Ustaz. Tadi maksudnya begini. Umatnya Musa oposisi kepada Daud. Umatnya Daud Gimana? oposisi kepada Isa. Iya. Maksudnya gimana? Karena kalau Oposisi. tradisi kenabian dalam Alkitab, nabi yang satu dengan nabi yang lain itu saling menubuatkan. Dan lagian dalam iman Kristen, Daud itu bukan raja. Jadi mereka itu bukan saling oposisi karena saking cinta, karena memang zamannya sudah berbeda gitu loh. Bisa saya jawab. Kalau memang Nah, tidak ada jadi oposisi pada zaman itu, tidak kenapa ada oposisi. satu agama saja? Kalau memang tidak ada oposisi terhadap agama itu. Kalau memang satu agama yang benar, kenapa mereka ini seluruh umat mengikuti? Ya, pas Daud ini ya Daud. Tidak ada. Daud juga bertentangan sama Musa. Umatnya ya, bukan nabinya. Umatnya. Kalau memang Daud kapan ketemu sama Musa, Ustadz? maksudnya saya umatnya. Sampai sekarang kan. Betul. Umatnya, bukan Daudnya. Maksud saya kan bukan nabinya, umatnya. Gini Pak Ustadz, ya. Gini Pak Ustadz, kalau Pung, umatnya aku mau izin turun Musa, bentar. Aku mau izin turun bentar kok, maaf Pak. Ya, mau Oh, izin iya, turun Pak iya, Jack, iya. nanti naikin ke Pak Cipto, gantiin aku Pak Jack ya. Pak Cipto dari tadi di bawah tuh, aku izin turun. Ya, shalom semuanya, koko semuanya Iya, di sini. shalom, guru-guru. shalom. Kalau umatnya Musa itu kan sudah almarhum, Musa juga almarhum. Ini kan pergantian new generasi yang baru. Kenapa masih ada Jadi, sampai sekarang Yahudi itu? Saya tanya. loh, Kenapa masih yuk, sekarang masih lo nggak Yahudi? gitu Pak Ustadz. Gini loh Pak Ustadz, Yahudi itu berasal dari Yehuda. Yehuda itu salah satu anak Israel.
Jadi dikatakan itu akhirnya terpecah menjadi Israel dan Yehuda. Yehuda itu menjadi Yahudi. Dikatakan bangsa Yahudi. Makanya Israel itu terpecah menjadi 2 raja. Dari fakta sejarahnya demikian. Jadi kalau dikatakan umat, ya yang generasi di atas kita kan sudah almarhum duluan gitu loh. Jadi kalau dikatakan oposisi, saya juga bingung. Ini oposisi bagaimana? Bertentangan tentang keyakinan. Ya, kalau memang suatu ajaran atau suatu nubuat yang ya, kenapa kita harus berperang tentang opini kita sendiri? Maksudnya di sini, kalau memang ada satu agama yang benar, ada satu agama yang diyakini benar-benar benar ini, benar-benar kita yakini benar sekali. Kenapa kita? Habib, suaranya boleh digedein sedikit, Habib. Halo. Maklum. Halo? Digedein sedikit suaranya. Jadi dengarnya pun nggak kayak dengar cewek lagi curhat gitu. Maaf. Ya, lembut banget suaranya. Gedein dikit lagi, Beb. Ya. Gedein dikit. Halo? Iya, silakan. Iya, silakan, kayak gitu Bro. aja. Nah, kalau memang ada, tadi kita bicarakan tentang oposisi. Kalau memang ada satu keyakinan yang benar, kenapa kita harus bisa dalam satu keyakinan ini kok ada keyakinan yang berbeda? Gitu ya. Kalau memang Tuhan itu baik, kalau memang Tuhan itu adil, kok begini jadinya? Kok Musa beda, Daud beda, keyakinan Daud beda, keyakinan Musa beda, keyakinan Kristiani beda, keyakinan orang Islam itu beda. Kok ini bisa menjadi beda kalau memang kita ini diturunkan bersamaan? Kalau Enggak. memang Iya, Bang Nizar. Enggak beda, Pak Habib. Keyakinan Musa, Daud itu enggak beda. Nah, kenapa umatnya Saudara sendiri beda? yang membeda-bedakan. Di mana Iya, bedanya kenapa umatnya? beda? Umat ada Nasrani, ada Yahudi. Loh. Gimana itu? Aduh, Bang. Gini, Oke, silakan Bung. Bang Habib gini lah ya. Itu kan tentang hukum Taurat dimulainya kan dari Musa. Dari Musa itu diwariskan. Dan akhirnya sampai ke Daud. Jadi tidak beda. Semuanya sama. Gitu. Yang menjadi perbedaan itu adalah umatnya yang melenceng mengikuti Allah-Allah bangsa-bangsa di sekitarnya Israel. Kalau dalilnya seperti itu ya kita semua bisa dalil seperti itu. Oh, kalau bukan. Umat Bukan, yang melenceng, Islam juga ada, Bang. Islam iya, juga maksudnya ada yang melenceng. bukan gini loh, Bang. juga ada yang melenceng. Iya, Benar paham. ini, kita cerita Betul. fakta aja. Tetapi itu bukan dalil, Bang. Itu bukan dalil. Itu sejarah. Abang, jadi kitab maksud Taurat dalil itu ini tahu enggak? Maksud daripada dalil ini tahu enggak? Patokan dalil ini apa? Makna dalil ini apa? Abang pakai ukuran dalil ketentuan yang mana? Nah, tanya kepada Abang. Maknanya dalil ini apa? Kalau tanya ke saya, tanya balik. Ini tahu enggak maksud daripada dalil ini? Double banyak siapa yang double ini? Yang ya double. Santai ya, kita bicara tentang bukan mencari pembenaran, tapi mencari sejarah yang benar. Kan sudah diomongin tadi ya. Sorry.